Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulmatakin di channel Akademi Santri. Maaf dari kemarin kami tidak sempat membuat video karena memang sangat sibuk. Ada beberapa kegiatan lain yang harus kita lakukan. Kebetulan malam ini ada kesempatan untuk buat video karena free sedikit ya. Jadi saya sok sibuk. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbicara terkait persoalan demonstrasi dan keadaan mahasiswa di dalam kampus. Kebetulan saya lulusan dari dua kampus yang ada. Kampus pertama ada di Kabupaten Situbondo, kampus kedua ada di Kabupaten Probolinggo yang tidak mungkin saya sebutkan namanya ya. Saya pernah mengalami fase menjadi seorang mahasiswa dan saya juga pernah mengalami fase sebagai seorang aktivis ikut demonstrasi sana sini, dan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari dua kegiatan tersebut, jadi seorang akademisi atau menjadi seorang aktivis. Saya juga pernah menjabat pimpinan salah satu badan eksekutif mahasiswa fakultas, tapi itu semua saya lewati dengan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, saya ingin berbicara terkait sepenting apakah kita menjadi seorang aktivis, sepenting apakah kita turun ke jalan. Gini teman-teman, sepengalaman saya pribadi, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita di bangku kuliah, tapi kita tidak pernah bersuara menyuarakan kebenaran, kita tidak pernah turun ke jalan, ya buat apa ilmu kita? Ilmu kita mendapatkan keilmuan tujuannya untuk dimanfaatkan. Saya berpikir seperti ini, orang cerdas itu, orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang benar-benar bisa mengaplikasikan keilmuannya, benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di bangku kuliah. Ketika ada sesuatu yang tidak menurut mereka, tidak sesuai dengan keadaan saat ini, mereka berani turun ke jalan, berani melakukan aksi demonstrasi, berani menyampaikan unek-unek mereka. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi saya sangat berterima kasih terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang telah berani menyuarakan, berani menolak undang-undang Omnibus Law. Meskipun saya pribadi tidak tahu secara pasti penolakan mereka di bagian apa. Cuma yang jelas, ketika memang benar undang-undang Omnibus Law ini sangat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, seperti hanya menguntungkan investor dan lain sebagainya, tidak masalah ditolak. Tidak masalah kita menyuarakan kebenaran agar apa? Agar pemerintah yang ada di atas sana mengerti, agar pemerintah yang ada di atas sana paham apa yang sebenarnya masyarakat inginkan, apa yang sebenarnya anak muda inginkan, apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaum buruh. Agar semua itu tercover. Semua itu bisa terlaksana karena siapa? Karena aktivis-aktivis yang turun ke jalan, karena aktivis-aktivis yang mampu menyuarakan semuanya. Hanya saja sangat disayangkan ketika dalam beberapa aksi demonstrasi terjadi perusakan fasilitas publik. Sebenarnya ya tidak perlu juga melakukan perusakan seperti itu. Bagaimanapun hal-hal yang kita lakukan harus produktif, bukan kontraproduktif. Harus konstruktif, bukan destruktif. Namun setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat mahasiswa merupakan hal yang luar biasa. Mereka mampu menunjukkan bahwa aktivis masih ada, pemuda masih ada, mahasiswa masih ada dan mempunyai kekuatan. Sementara selain itu, di sisi lain, dengan adanya demonstrasi ini, kita bisa sadar bahwa negara kita, pemerintah kita masih memberikan kesempatan kita untuk menyatakan pendapat, masih memberi kesempatan kepada kita untuk menyatakan aspirasi, masih memberi kesempatan kepada kita untuk tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kontraproduktif, yang dinilai merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Meskipun saya tidak tahu secara pasti ya di mana poin-poin yang kemudian dianggap merugikan, cuma karena saya sendiri tidak mengkaji hal itu. Tapi yang saya bahas pada saat ini adalah keberanian, eksistensi dan semangat mahasiswa untuk membela masyarakat yang menurut mereka dirugikan, para buruh yang menurut mereka dapat diskriminasi dari adanya undang-undang Omnibus Law itu. Jadi saya sangat berharap apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini dihargai oleh pemerintah, bukan malah dibenci. Langkah-langkah aktivis mahasiswa ini benar-benar menjadi kajian
apa yang mereka inginkan benar-benar dipikirkan, ditelaah dengan baik, dipertimbangkan dengan baik, sehingga mereka tidak sia-sia turun ke jalan, karena tidak mudah untuk bersama-sama mengumpulkan keberanian untuk menentang suatu kebijakan. Lepas dari apa sejatinya ruh Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Itu saja dari kami. Semangat mahasiswa Indonesia, semangat aktivis Indonesia, salam pergerakan.